Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada dalam ekosistem. Organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan pada hipotesis Gaia, yaitu organisme, khususnya mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat berbeda dengan planet lain dalam tata surya. Komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah 1. Komponen abiotik, 2. Komponen biotik. Komponen abiotik yaitu komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda mati di ekosistem. Misalnya yaitu antara lain air, tanah, udara, cahaya, suhu, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda hidup di ekosistem. Komponen biotik ini memiliki peranan yang khusus antara lain produsen, terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil dan memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Misalnya pada ekosistem sawah, produsennya dapat berupa tanaman padi, tanaman kacang, dan lain sebagainya. Sedangkan pada ekosistem sungai atau danau, produsennya dapat berupa fitoplankton seperti euglena dan lain sebagainya. 2. Konsumen, terdiri atas hewan yang akan memakan produsen atau memakan hewan lainnya. Konsumen ini dapat berupa herbivora, karnivora, atau omnivora. 3. Detrivor atau pemakan sampah makhluk hidup yang telah mati. Contoh hewan detrivor antara lain cacing tanah, rayap, keluing, teripang, dan lain sebagainya. 4. Dekomposer atau pengurai yang bertugas menguraikan zat organik kompleks menjadi zat anorganik yang sederhana. Contoh dari dekomposer ini yaitu jamur dan bakteri. Berbagai komponen biotik ini kemudian akan membentuk rantai makanan serta jaring-jaring makanan di dalam ekosistem. Nah, kedua komponen ini akan berinteraksi sehingga akan memunculkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagian-bagian satuan makhluk hidup penyusun ekosistem yaitu individu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang berarti semua orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat. Dalam ekosistem, populasi berarti kelompok makhluk hidup yang memiliki spesies sama sejenis dan menempati daerah tertentu. Komunitas adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama, misalnya halaman sekolah. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Bioma, ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem yang membentuk rangkaian kehidupan di muka bumi. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Komponen biotik dan abiotik bukan merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dalam suatu ekosistem. Komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh,
Suatu tumbuhan dapat hidup dengan baik karena air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Hasil pernapasan pada makhluk hidup berupa karbon dioksida yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai bahan fotosintesis. Makhluk hidup menghasilkan sisa pencernaan, bahkan mati sehingga nantinya akan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian berupa unsur-unsur hara yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Interaksi antar komponen biotik. Interaksi makhluk hidup terjadi di dalam ekosistem, baik saling menguntungkan salah satu pihak maupun merugikan salah satu pihak. Interaksi terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga makhluk hidup akan bergantung dengan makhluk hidup yang lainnya. Di antara tiap komponen penyusun ekosistem terjadi interaksi antara organisme, antara populasi, antar komunitas, antar biotik, dan antar komponen abiotik. A. Interaksi antar organisme. Jenis interaksi antara organisme antara lain mutualisme, komensalisme, predasi, kompetisi, parasitisme, netral. 1. Mutualisme merupakan hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar, kacang-kacangan, kerbau dengan burung jalak. 2. Komensalisme merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh, tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. 3. Predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak bisa hidup. Proses interaksi yang terjadi bisa berupa antar hewan, hewan dengan tumbuhan, dan tumbuhan predator dengan mangsanya. Jumlah populasi predator dengan mangsa berbanding lurus. Contoh, singa memangsa rusa, kuda memangsa rumput, bunga Dionaea mesticula yang memangsa serangga hinggap di jebakannya. 4. Kompetisi terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup dan kepuasan salah satu atau semua hal tersebut. Contoh, kuda dan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh makanan rumput. Parasitisme, hubungan antar organisme yang berbeda spesies di mana akibat dari hubungan tersebut terdapat pihak yang dirugikan atau inang dan pihak yang diuntungkan atau parasit. 6. Netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama. Hal ini bersifat netral, yaitu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contoh, cabung dengan sapi. B. Interaksi antar populasi. Contoh interaksi antar populasi adalah alelopati, yaitu interaksi antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Pada mikroorganisme, alelopati dikenal dengan istilah anabiosa. Misalnya, rumput teki menghasilkan zat kimia yang bersifat toksik yang dapat menghalangi tumbuhan yang lainnya. Jamur Penicillium sp menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. C. Interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi ini dapat diamati pada daur karbon karena melibatkan ekosistem yang berbeda atau laut dan darat. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Selain aliran energi di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkatan tropik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan demikian, ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pola-pola interaksi dalam ekosistem merupakan komponen ekosistem yang melibatkan berbagai macam bentuk pola interaksi berbagai organisme. Komponen ekosistem yang menunjukkan pola-pola interaksi antara lain. Rantai makanan, yaitu proses perpindahan energi makanan. Tipe rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan perumput, yaitu jika taraf trofik pertama diduduki oleh tumbuhan hijau. Selanjutnya herbivora, karnivora, contoh padi, tikus, ular, elang, bakteri. Rantai makanan detritus, yaitu jika taraf trofik pertama diduduki oleh detritus, selanjutnya detritivor, dan seterusnya. Contoh sampah, daun, cacing tanah, burung jalak, elang. 3. Jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling
berhubungan satu sama lain. 4. Piramida ekologi, yaitu suatu bagan atau struktur tropik yang menggambarkan secara jelas hubungan antar organisme dalam ekosistem secara kuantitatif. Makin rendah taraf tropinya, makin besar jumlah biomasa maupun energinya. Ada 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan hubungan kepadatan populasi jumlah individu tingkatan tropik. Piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah biomasa antar tingkatan. Biomasa adalah jumlah berat kering dari seluruh organisme dalam suatu ekosistem. Piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah energi yang dimiliki setiap tingkatan tropik dalam ekosistem. Piramida ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain dapat memperhitungkan kecepatan produksi. Berat dua spesies yang sama belum tentu memiliki energi yang sama. Dapat digunakan untuk membandingkan berbagai macam ekosistem. Masukan energi matahari dapat ditambahkan pada dasar piramida energi. Daur biokimia, yaitu siklus yang melibatkan senyawa kimia anorganik atau abiotik yang berpindah melalui sistem biologi atau biotik, kemudian kembali ke lingkungan atau abiotik, tanah dan air. Setiap organisme memerlukan materi dan energi. Produsen memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi, dan materi diambil dari bumi berupa unsur-unsur kimia tertentu. Perpindahan energi dan materi tersebut melalui rantai makanan sampai pada pengurai dan detritivor yang selanjutnya mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik atau unsur hara. Senyawa anorganik tersebut kembali dimanfaatkan kembali oleh produsen. Selama berlangsung siklus energi dan materi tersebut juga diikuti reaksi kimia dalam organisme dan dalam lingkungan abiotik. Siklus biokimia meliputi antara lain siklus nitrogen N2, siklus air hidrologi, siklus karbon dan oksigen, siklus sulfur, siklus fosfor. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.